Syekhona Holil atau Syekh Holil lahir di Kemayoran, Bangkalan 1820. Meninggal di Martajasa, Bangkalan, 1925, pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Syekhona Holil adalah seorang ulama harismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di masyarakat santri, Syekhona Holil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal, atau karomah Syekh Holil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Syekh Holil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ibu beliau Syarifah Khadijah, putri Sayyid Asror Karomah, bin Kiai Abdullah, bin Ali Akbar, bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan anak dari Sayyid Zain Sunan Gunung Jati. Al-Qadiri Al-Jailani Al-Hasani, sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim, bin Muharram, bin Abdul Karim, keturunan Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Yakub, bin Maulana Ishaq Al-Qadiri Al-Jailani Al-Hassani. Pada usia 24 tahun, Syekh Holil menikahi Nyai Asyik, putri Lodra Putih. Pendidikan Syekhona Holil. Syekh Holil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Holil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazam Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Holil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Holil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Holil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Holil memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi, sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Holil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Guru-guru Syekhona Holil. Syekh Holil pernah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya Kiai Haji Abdul Latif yang merupakan ayah kandung Syekh Holil, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani di Mekah. Murid-murid Syekhona Holil. Syekhona Holil merupakan ulama yang sukses mencetak ulama terkenal di Indonesia. Berikut merupakan murid-murid dari Syekh Holil. Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, atau Nahdlatul Ulama, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah,
pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Maksum, Lasem, Rembang. Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Raudatul Talibin, Rembang. Kiai Haji Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kiai Haji Ahmad Sidik, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Jember. Kiai Haji Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asem Bagus, Situbondo. Kiai Haji Abdul Majid, Bata-Bata, Pamekasan, Madura. Kiai Haji Toha, pendiri Pondok Pesantren Bata-Bata, Pamekasan, Madura. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri Pondok Pesantren Asta Tinggi, Kebunagung, Sumenep, Madura. Kiai Haji Usimuni, pendiri Pondok Pesantren Pandian, Sumenep, Madura. Kiai Haji Zaini Munim, Paiton, Probolinggo. Kiai Haji Hozin, Buduran, Sidoarjo. Kiai Haji Abdullah Mubarok, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Macan Putih, Blembangan. Kiai Haji Asyari, pendiri Pondok Pesantren Darutolabah, Wonosari, Bondowoso. Kiai Haji Said Ali Bafaki, pendiri Pondok Pesantren Loloan Barat, Bali. Kiai Haji Ali Wafa, pendiri Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurejo, Jember. Kiai Haji Munajat Kertosono, Nganjuk. Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. Kiai Haji Zainul Abidin, Kraksaan, Probolinggo. Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk. Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan. Kiai Haji Zainur Rashid, Kironggo, Bondowoso. Kiai Haji Karimullah, pendiri Pondok Pesantren Curah Damai, Bondowoso. Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Sumber Gayam, Madura. Kiai Haji Hasan Mustafa, Garut. Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, Gresik. Kiai Haji Hasbian Abdurrahman, pendiri Pondok Pesantren Al-Badri Gumuksari, Kalisang. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, menurut penuturan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Kiai Haji Tamim Irsyad, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang.